Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi yang nonton. Pada kesempatan kali ini, gua bertiga ini kita pengen ngadain podcast. Mungkin untuk awal-awal kita mulai dengan perkenalan kali ya. Oke, kenalin nama gua Taran Argiazifa, biasa dipanggil Taran. DTM 2021, asal sekolahnya SMAN 1 Kota Bekasi. Domisilinya sekarang di Bekasi juga. Oke, lanjut mungkin ke Dimas atau ke Ruben. Gue dulu kali ya. Boleh. Nama gue Adriel Ruben Matthew, biasa dipanggil Adriel atau Ruben. Gue dari DTM 2021. Asal sekolah gue dari SMA Negeri 4 Depok. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Kenalin, gue Dimas Alfa, biasa dipanggil Dimas. Gue dari SMA N99 Jakarta. Domisili gue di Jakarta Timur. Oke, salam Salam kenal kenal. Dimas. 99 ini masuk DTM ya? Kenapa? Apa? Kenapa? 99 banyak juga yang masuk DRM. Anak 99 masuk DTM banyak. Iya, ada 4 atau 5 gitu. Iya, makanya. Oke, jadi tadi lo mau ngomongin apa? Boleh hobi dulu deh. Oke. Kalau hobi, gue sih biasanya kalau lagi gabut, gue nonton review-review gadget, review-review laptop gitu kan. Kebetulan gue emang lagi cari laptop juga, jadi gue tetap lihat-lihat reviewnya. Terus kalau buat habis itu gue nonton film-film video-video yang berbau otomotif gitu. Terus mungkin kadang gue nonton film sama paling gue hobi gue ya makan sih, itu denger lagu gitu. Oke. Tadi lu nyinggung apa di awal tadi ya? Lupa kan gua. Yang tadi yang mau gue tanyain cuman lu nya langsung ngerembet. Sebelum tadi lu ngomong hobi lu nonton otomotif, lu tadi nyinggung apa? Lupa gua. Anak 99 banyak yang masuk ini. Bukan, setelah itu kan lu udah ngomongin hobi nih. Tadi hobi lu yang pertama apa? Hobi lu yang pertama yang lu singgung. Oh, ngeliat review gadget. Iya, berarti lu suka nonton gadgetin ya? Justru jarang sih. Maksudnya yang kayak dulu ya suka kayak pas ngeliat yang review HP. Sekarang kan udah kurang, tapi memang gue suka nonton sih kayak kalau dia buat PC, dia rakit PC terus nyobain barang-barang aneh gitu sih sebenarnya kalau gue mah. Berarti sebenarnya lu apa aja lu tonton gitu? Iya, dia masih ada yang berbau gadget gitu. Udah mungkin lanjut ke Dimas, silakan. Kalau gue sih, hobi gue ya, gue suka nonton film. Karena kan pandemi nggak bisa kemana-mana kan. Terus gue juga kalau nggak gabut suka nonton YouTube gitu-gitu. Sama dong berarti. Sih. Bisa nonton apaan di kalau film? Gua film rata-rata sih banyak di action, di sci-fi, adventure gitu. Contohnya apa yang film sci-fi action yang menurut yang paling bagus yang pernah lo tonton? Menurut gua ada judulnya namanya Tenet. Lo ada yang tahu nggak? Nggak, gue belum pernah dengar. Coba tonton deh, itu menurut gua endingnya lumayan ini sih, plot twist gitu. Lu lebih ke series atau itu sih film yang sekali nonton 2 jam gitu? Gue lebih ke yang film sekali nonton gitu sih. Oh, film lepas gitu ya berarti ya? Iya. Film bioskop gitu langsung ya? Iya. Kalau lu gimana? Hobi lu apa? Oke, kalau gue sih hobi sebelum corona sih gue sebenarnya hiking, naik gunung Muncak. Nah, sebenarnya kalau diceritain hiking gue udah 3 gunung, Gede, Lawu, sama Merbabu. Nah, awalnya gue mau naik ke perahu, cuman ada kabar waktu itu 2 minggu bakalan ada libur 2 minggu gitu. Katanya ada virus masuk ke Jakarta, makanya gue nggak jadi naik perahu gara-gara ada libur 2 minggu itu. Dimana libur 2 minggu itu sekarang jadi 1,5 tahun liburnya. Itu sih. Untuk semasa corona sekarang hobi ya nggak tahu, gue paling hobi tidur ya, tidur kalau nggak main komputer gitu. Ngegabut sih sebenarnya. Kalau lu paling suka atau menurut lu nanjak gunung paling enak tuh antara 3 itu kemana, Aran? Kalau gue pribadi Merbabu, walaupun itu yang
lebih apa namanya, ada tanjakan setan namanya, itu paling ekstrim. Tapi gue lebih pilih Merbabu karena ya seru aja gitu. Kalau di Lawu itu pas gue turunnya itu lewat Cemoro Kandang, nah itu tuh lumpur, semua bener lumpur. Jadi dari atas tuh gue kayak meluncur-luncur gitu loh, karena licin gitu. Kayak perosotan lah, Oh, perosotan lumpur. Nah itu gue kurang oke. suka karena lumpur kan kotor, itu juga nggak enak juga di step. Udah ada target mau naik kemana lagi yang pengen lu bener-bener lu pengen banget nih selain yang waktu itu nggak jadi itu. Itu sebenarnya perahu. Terus sebenarnya pas pengen ada new normal, waktu itu gue pengen udah ngerencanain mau naik ke Semeru. Semeru kan yang tertinggi di Pulau Jawa. Cuman ada resikonya. Kalau nggak salah jaminannya atau asuransinya itu nggak nyampe puncak. Jadi ada titik di mana dari situ sampai puncak tuh nggak dijamin sama penjaga gunungnya gitu. Jadi kita Kenapa? daki dari situ kurang tahu mungkin karena berbahaya atau gimana. Jadi mereka sampai nggak Oh, berani ngasih asuransi sampai puncak gitu. Terus gua Yang nggak jadi pasir pun kecil itu gara-gara bukan sih? masih jadi PPKM lagi. Kenapa? Yang nggak di asuransi yang di pasir-pasir itu bukan yang kayak di film. Ya, ini ya 5 cm ya maksud lu ya. Iya, gue lihat tuh. Pokoknya ada di situ titik di mana Asura udah nggak dijamin gitu, udah nggak ada jaminannya sampai puncak. oh jadi maksudnya pilihan lu mau lanjut apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya lu lanjut Iya, nggak kalau ada, misalkan lanjut itu ya kita bawa badan kita sendiri gitu. lu yang nanggung Nggak gitu kenapa-napa nggak istilahnya. ditanggung ya? Betul. Ada apa-apa Oh, yang nanggung sendiri. Rada ngeri sih sebenarnya, cuman ya orang-orang mah udah terobos aja lah udah gitu. oh. Nanggung kali mikirnya ya. Hmm. Udah di situ. Terus kalau misalkan gunung tuh sistemnya gimana sih? Kayak misalkan bayarnya gimana gitu. Gua nggak tahu nih sama sekali. Nah, oke. Sebenarnya kalau kita ya, kita kan sekarang udah terlepas nih dari SMA kan ya. Berarti kita nggak perlu ngasih proposal ke sekolah lagi. Kita hanya perlu ke surat apa gitu namanya ke Kanpol. Itu buat izin kalau kita tuh ke sana biar kita tahu kalau misalkan kita nggak balik kita ketahuan gitu. Terakhir kemana? Oh. Nah, terus yang pasti itu yang lebih pastinya lagi ada namanya kalau nggak salah Simaksi. Simaksi apa-apa gitu. Itu tuh ngajuin surat ke pos di kaki gunungnya tentang jadwal kita naik sama pokoknya jadwal kita juga ngirim jadwal kita kayak ngecamp di mana sama turunnya lewat jalur apa. Kalau misalkan kita bakal lintas jalur, jadi nggak tektok tektok itu jadi kita naik satu jalur turun di satu jalur lagi. Kalau kalau tektok itu kayak gitu. Tapi kalau kita lintas jalur itu kita juga harus ngomong sama yang di kaki gunung karena kan beda pos gitu jauh. Oh, iya Yang iya pasti iya. Iya. sih, yang pasti kita harus ngirim surat ke kaki gunungnya itu yang pasti. Hmm. Kalau pembayaran gitu gimana? Pembayaran tuh tergantung gunungnya. Biasanya paling ada tiket masuknya kalau nggak salah 150.000 lah kalau Berapa? nggak salah. Kayak Oh, 100 ribuan. Ada juga nih 100 ribu kalau nggak salah. Gue lupa. Udah lama soalnya. Itu hitungnya per hari atau langsung pulang pergi gitu? Enggak, pulang pergi. Cuman kayak biaya apa ya? Biaya masuk doang. Oh iya iya. Buat operasional biasanya di sana lah kalau biar jaga kebersihan. Ya lanjut. dari kaki sampai poin yang lu pernah capai itu kurang lebih berapa lama jalan kakinya? Oke, gue ya. Jadi, Gue kan ini ya. Pokoknya paling cepatnya itu 3 hari naik turun. hah? 3 hari. Oh, kalau sekali naik sekali jalan? Bisa juga ada kan biasanya yang sekali jalan langsung sampai puncak terus langsung turun lagi. Cuman itu Yang lari bukan perlengkapannya sih? biasanya nggak bawa tenda, nggak bawa apa. Jadi itu emang udah ada. Terus harus terlatih juga. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Oh, Gua itu nggak terlalu buru-buru. Gimana ya ngomongnya ya? Gua santai ya gitu. biasa nyantai lah. Tapi terburu-buru. Kalau pengen yang kata cuman 7 jam atau berapa 8 jam dari misalnya kita daki pagi terus sampai atas siang balik lagi udah malam. Nah, itu ada, cuman itu atlet. Biasanya sih atlet gitu. Oh, yang Yang kuat lari gitu stamina. bukan sih? Iya, yang lari bener lari terus nggak stop. Iya gue tahu Buset, tuh pernah lihat gue. Ada. Itu ada tas khususnya juga kayak rompi gitu kayak rompi, ada bisa kantong buat nyimpen botol minum segala macem. Sepatunya biasanya udah bagus-bagus itu orang kayak gitu. Kalau biasa kita yang Trail bawa carrier run tau ya kan? namanya ya? Kenapa? Trail run gitu bukan sih namanya? Iya, kalau nggak salah itu namanya. Gua lupa juga udah lama soalnya. Pokoknya kalau kita yang bawa carrier itu udah pasti ya 2 hari 3 hari lah. Gue sih tercepatnya gue 3 hari naik ngecamp muncak
pas turunnya itu ngecamp 1 hari lagi terus langsung pulang gitu. Oh. Pernah ada hal-hal mistis gak? Kalau gue biasanya Wah. nanya itu. Nah, Baru pengen nanya gue. kan Kalau gini nih. gunung kan, Betul, setiap gunung tuh pantangannya beda-beda. Kalau yang dari gue itu dari 3 gunung itu Lawu sih sebenarnya paling mistis, soalnya terkenalnya kan gara-gara terkenal gara-gara mistisnya gitu. Nah, ya. gue pribadi sih nggak pernah. Tapi gimana ya? Jadi kita tuh eh di Lawu itu di pos keberapa gitu tempat kita ngecamp. Kita ngecamp itu di warung. Kan kalau di Merbau tuh ada warung-warungnya. Di tertinggi pun ada Ya. warungnya. Warung Boyem kalau nggak salah namanya tuh. Tapi kita bukan di Boyem ya, kita di beberapa meter di bawahnya itu ada warung juga, kita ngecamp di situ. Nah, teman-teman gue ini nggak tahu sih, malam-malam tuh katanya ada yang ngelihat penjualnya masih di situ. Tapi gelap banget, cuman kayak bayangan doang. Nah, di situ Shit. pas gua tanya-tanya lagi, ternyata yang penjualnya itu udah pulang semenjak sore gitu. Jadi teman-teman gue kan Oh, kebangun nih tengah malam ngelihat yang kayak bayangan gitu di penjualnya, mau mesen mie kalau nggak salah, tapi nggak disautin. Ternyata gue nggak kebangun, ini gue diceritain doang rame-rame teman gue doang katanya nggak kebangun. Terus pas sampai bawah kan nanya ke pos, itu katanya udah pulang semenjak sore, maksudnya udah nggak ada di situ, udah nggak tidur di situ gitu. Terus itu sebenarnya gue gua ngerasa kalau gue jadi teman itu gue ketakutan juga, cuman ya kan gue nggak kebangun, ya gue nggak ngerasa apa-apa, siapa tahu percaya nggak percaya gue ya gimana. iya. Masalahnya pantangan tuh kayak nggak boleh ngomong kosong, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong kasar ya, kita tetap ngomong kasar gitu. Ya gimana sih, kebiasaan ya. Iya, ya. Masih bocor juga gitu Iya, ya. gimana kita udah kebiasaan ngomong kotor, ngomong kasar, di gunung juga tetap keceplosan. Tapi belum ada, lu nggak digangguin gitu kan pas selama perjalanan tuh? Kalau digangguin gue nggak pernah, selama ini belum pernah. Binatang gitu. Aman, binatang. Kalau binatang aman, paling apa ya, lagi tidur terus ada kelabang, cuman ya nggak mendekat ke gue sih. Binatang-binatang gitu aja, Hmm. apa namanya, kalajengking gitulah kadang yang kecil, tau kan. Biasanya dikasih garam katanya kalau di sekitar tenda Iya, bukan sih? betul, betul. Itu kalau gue sih biasanya enggak. Soalnya gimana ya, gue percaya nggak percaya aja. Itu kan garam memang bisa ngusir kan, maksudnya buat meminimalisir lah. Tapi kalau ya Hmm. nggak bawa ya gue nggak usah. Tapi kalau misalkan bawa, ya gue Ya, taburin aja bubur. seenggaknya. Tergantung bahan makanan yang gue bawa. Kalau misalkan nggak perlu garam, ya gue nggak bawa garam kan. Buat biar nggak menemuin tas juga gitu. Berarti terakhir lu naik gunung kapan, Pak? Kapan ya? Itu udah lama sih. Gue terakhir tuh merbabu kelas kelas 11 sebelum corona tuh, semester awal. Iya. Oke, beberapa minggu sebelum ini dah, sebelum corona itu gue merbabu. Oh, Terus semenjak corona nggak naik lagi. Nggak naik. Orang naik gunung sekarang apa disuruh pakai masker ya ngap-ngapan lah, kayak olahraga pakai masker aja kita. iya kan nggak boleh, Pak. Ininya takut lu pingsan atau gimana, Iya sirkulasi makanya udaranya. olahraga pakai masker tuh ya nggak enak aja kok. Kalau kalau gue mau cerita dikit ya, lu pada mungkin Boleh ada boleh. yang pernah dengar situ, tapi kayak gue emang dari kecil tuh emang udah suka banget sama mobil, kayak nggak tahu kenapa dah, mobil tuh keren menurut gue, kayak bukan cuman benda yang memindahkan kita dari titik A ke titik B doang, enggak, tapi kayak mobil tuh punya seni sendiri. Kayak lu bisa ngeliat kepribadian orang dari gimana dia ngerawat mobilnya. Kayak kalau misalnya mobil dia berantakan gitu, berarti Betul orangnya betul. juga berantakan. Kalau mobilnya rapi, ya at least ya kotor-kotor dikit, berarti orangnya masih bisa handle lah. Terus juga gue ngeliat kayak gimana caranya tips-tips nyari mobil bekas, terus gimana tips-tips buat ngerawat mobil ini, mobil itu, apa pantangan kalau punya mobil baru segala macam. Gitu sih, kayak seru aja menurut gue. Terus review-review mobil baru kan, kayak gue kepo nih, misalnya ada mobil apa, misalnya Avanza baru keluar kan, walaupun sama-sama Avanza, tapi kan kalau dia udah namanya baruan pasti ada teknologi baru. Nah itu suka, kalau gue sih gitu. Kan Dari dulu Berarti gue lu kayak ini nggak apa, suka ini ya F1? kalau F1 gue suka, tapi gue nggak
nggak ada fasilitas buat nonton, jadi kayak di TV gue nih nggak nyala gitu, jadi TV di kamar gue cuma buat pajangan doang, paling gue nonton highlights-nya aja gitu. Sama kalau gue F1 tuh lebih lihat teknis mobilnya sih, bukan lihat ke jalannya pertandingan gitu, jadi gue kayak pelajarin dikit-dikit gitu. Yang pasti sekali bikin mobil F1 tuh mahal gitu, gue tahu. Berarti Dia kan lo masuk ini kuliah kayak termahal kan katanya. kan lo ini car enthusiast berarti kan jatuhnya. Lo sering datang ke showroom gitu gak sih? Atau enggak? Sering. Enggak sih, kayak waktu itu gue dapat kesempatan buat lihat-lihat mobil. Gue suka kayak nanya-nanya ini itu perbandingannya segala macam. Gue pernah. Ya, tapi walaupun gue nggak ngebangun mobil ya, nggak ngemodif mobil segala macam, tapi showroom mobil baru kayak showroom BMW, terus waktu itu gue ke Mercy, terus ke Toyota gitu. Gue suka lihat gitu. Kelihatan emang dari profik sama background lo aja mobil kan? Iya, gitu. Ya Dimas mau ngelanjutin atau gimana? Gue sih kalau misalkan di rumah kan nggak ngapa-ngapain ya, jadi nggak ada kegiatan yang gimana-gimana banget sih. Cuma kalau misalkan tadi bahas mobil, gue suka nonton F1. Karena Oh, menurut iya. gue F1 tuh unik aja gitu, kayak sepersekian detik bedanya antara satu sama lain kan. Kayak menurut gue jarak tuh benar-benar spesial banget gitu. Terus kayak spare part mobilnya tuh saling berpengaruh menurut gue, kayak patah ini dikit kayak ke speednya ngaruh. Kalau gue sih gitu. Setiap komponen, misalnya front wingnya, misalnya lo apa F1 nih, front wingnya patah, lu nggak bisa belok. Iya, ngaruh. Iya, jadi kan itu udah diukur ya, dia diatur, jadi biar bisa ini. Kalau misalnya satu aja rusak, misalnya ya front wing terus ada side lipsnya juga patah, tuh gimana lu nggak bisa belok sama sekali. Pernah tuh ada kejadian front wingnya patah, dia nggak bisa belok, akhirnya dia robos jalan rusak gitu. Fatal banget berarti ya. Per partnya tuh fatal ya, krusial ya. Dan mahal. Benar. Jadi Iya pasti. satu body shell-nya si F1 itu kan dari carbon fiber yang gimana dia buat ngejar ringan sama buat kuatnya gitu loh. Jadi terus juga ban yang dipakai juga ban yang kalau lihat tuh ban F1 tuh nggak ada tapaknya kan, nggak ada tapaknya. Iya. Misalnya tuh lihat ban-ban yang lain tuh ada tapaknya. Misalnya kalau hujan baru ada tapak, itu biar maksimalin gripnya itu loh, karena tenaga yang dihasilin buat ke rodanya benar-benar besar banget, dan buat ini juga buat lap time-nya biar lebih cepat gitu loh. Bannya juga banyak kan jenisnya kan. Iya, bannya. Ada yang soft, ada yang hard, ada yang wet gitu loh. Jadi tergantung sirkuitnya gimana dan tergantung drivernya sih biasanya. Benar. Gitu. Gimana? Kita mau ngomongin topik lain atau ada mau cerita Udah lagi? 20 menit. Udah 20 menit. Gua nggak ngitungin sih. Tadi mulai jam berapa ya? Jam 17.30 kayaknya dah. Ya gak sih? Oke. Setengah 6 kan tadi mulainya. Coba. Tambahin lagi aja dulu. Kayak aduh, menurut lo apa namanya? Apa gue juga bingung deh mau nanya apa. Iya. Oh, gue mau nanya planning lo ke depan gimana? Boleh. Planning kuliah gue dulu kali ya. Kalau gue itu bakal yang pasti ngejaga nilai akademis, mudah-mudahan ya, gue sekalian berdoa sih mudah-mudahan bisa ngejaga nilai akademis gue biar bisa stay di minimal 3 lah IPK gitu kan. Ya walaupun gue nggak tahu berat atau enggaknya gimana, tapi kita berdoa dulu aja, mimpi dulu aja gitu istilahnya kan ya. Amin. Habis itu gue pengen ikut organisasi, tapi gue nggak mau ikut organisasi yang banyak banget karena capek Pak ngebagi waktunya. Kita juga harus tahu ininya, batas porsi diri kita. Kayak paling gue ambil di MM sama kalau KPD-nya KPD motorsport, SMV atau racing team UI gitu aja sebenarnya gue. Oke. Kalau dari gue sih kayaknya gue ini dah fokus akademis dulu, soalnya takutnya bakalan sibuk kan, takutnya ntar malah terbebani gue sendiri. Apalagi gue nggak begitu jago
time management gue nggak begitu rapi gitu. Gue nggak terlalu managing ngatur waktu, nggak terlalu pintar ngatur waktu. Jadi takutnya gue terbebani. Jadi lebih baik gue mungkin fokus akademis lu. Lihat ke depannya bakalan sesibuk apa. Gue sih mungkin Iya, gitu. gue juga ada ke depannya. Kalau Dimas gimana, Dim? Kalau gue sih harapan gue ya, gue pengen lulus itu tepat waktu gitu kan. Semua juga pengen gitu kan. Terus gue tuh pengen selama di kuliah tuh lancar gitu. Nggak ada hambatan yang gimana-gimana banget. Kalau masalah organisasi mungkin bakal ikut, tapi tergantung situasi juga. Kalau emang terlalu sibuk atau banyak yang gimana-gimana kan, takutnya nggak ada waktu buat diri sendiri juga kan, malah kurang bagus juga kan. Gitu sih kalau gue. Jadi lu juga fokus akademis lu atau misal ada yang mau lu lakuin mungkin di luar kuliah? Nggak, sejauh ini belum ada sih. Mungkin akademis masih gitu. Iya, benar-benar. Sama berarti ya. Oh ya, kalian ada ini nggak sih rencana-rencana buat kerja part time gitu? Kalau gue sih belum tahu ya. Gua ngikut ini sih, ngikut buat kampus Merdeka paling, tapi gua belum tahu gimana sistemnya segala macam, belum buat CV apa segala macam, gua belum gitu loh, nanti aja. Pasti bakal, tapi nanti gitu loh. Kalau gue ya, gue nggak tahu sih, gue nggak ada rencana kerja part time. Mungkin suatu saat bisa, tapi untuk saat ini gue belum ada pikiran sampai sana, belum ada rencana gitu maksudnya. Ya, pokoknya segala sesuatu kegiatan jangan sampai ngeganggu ini gua sih, kalau gua mah akademis Akademik. gitu loh. Masih nomor 1 sih akademis ya. Gue juga belum Iya, tahu sih. bener. Kuliah udah capek-capek, mahal-mahal ya kan. Betul. Lu ada ini gak apa sih dream job gitu? Kan lu masuk ke teknik mesin nih. Siapa tahu ada pekerjaan yang lu inginkan sesuai Ada. dengan prodi lu gitu. Gua ada. Apa tuh kalau boleh Gue tahu? pengen kerja di Porsche. Mimpi kecil gue. Apa? Mimpi siapa tahu bisa jadi kenyataan kan? Iya, makanya kalau nggak Porsche, BMW. Bukan yang Jerman lah, Jerman Engineering. Soalnya kayak gue udah ngerasain gimana perbedaannya Jerman Engineering dan engineering lain. Kayak Jerman Engineering itu parah. Keren banget. Kayak pokoknya dari kualitas sampai mobil yang tipe terendahnya pun masih diperhatiin small detail-detailnya. Kalau Jerman tuh gitu. Memang secara pembiaya perawatan memang lebih mahal jauh dari mobil Jepang ataupun mobil Korea, tapi ya yang lu dapet ya sesuai dengan apa mahalnya yang lu bayar gitu loh. Iya. Sesuai dengan harga lah ya. Iya, ada harga, ada barang istilahnya gitu. Kalau lu bayar mahal ya lu dapat kualitas yang bagus gitu. Gimana Dimas, ada gak lu pemikiran sampai sana? Kalau gue sih spesifiknya belum ada ya, tapi gue tuh pengen yang lingkungannya tuh nyaman. Yang penting nyaman dulu sih kalau gue. Terus cocok kan. Ya gitu sih. Tapi kalau spesifiknya kayak dimananya gue belum ada. Kalau lu sendiri gimana? Nah, kalau gue sih kayaknya sih sama kayak Dimas ya, gue nggak ada spesifiknya, cuman gue berharap pekerjaan gue nanti pas gitu sama prodi gue di mana gue ngambil teknik mesin gitu. Semoga aja Iya, sih ya seenggaknya apa yang gue pelajari selama beberapa tahun ke depan ini bermanfaat buat nanti gue kerja gitu. iya. Sama yang penting halal, bro. Betul, itu Dimanapun. nomor satunya sih itu sebenarnya. Iya, itu Iya. penting. Terus Tapi kadang kerja prodi nggak itu sesuai sama kerjaan juga nggak sih? sesuai ya, tapi kalau gue sih sesuai minat ya, maksudnya Betul. kalau misalnya gue mau masuk tiba-tiba di ke depan hari gue pengen masuk di bidang bisnis ya nggak ada salahnya lu kerja, masih yang penting halal. Karena kan kita kan teknik ya, jatuhnya keahlian nggak sih, bukan kayak kan kalau fakultas kedokteran tuh FK udah pasti dokter gitu. Kalau kita tuh belum pasti. Iya, Kalau kita belum pasti, kita cuman ya bisa kemana aja. takutnya nggak sesuai sama prodi tuh, siapa tahu lu nggak nyaman atau gimana kan, nggak tahu. Iya, Takutnya ilmu yang lu dapat selama beberapa tahun ke depan juga sia-sia. iya Gitu. betul. Berarti emang sesuai hati, sesuai Iya, passion betul. juga kan? Sesuaikan sama kondisi lu sebener-bener mungkin lah gitu loh. Oke. Gimana? Udah nih 2:20 menurut. Oke, yaudah. Yaudah, untuk podcast kita kali ini kita sudahi mungkin ya karena udah kelar juga.
Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.